Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Agus Budiansyah. Kali ini kita akan coba mereaction mengenai video yang telah viral mengenai salah satu masjid di Lampung yang sering dikatakan orang-orang gitu ya, angker, bahkan sangat angker gitu ya. Kita bisa putar dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ya ba'd. Ya, jumpa kembali dengan Adan Santai. Di video kali ini insyaallah kita berada di daerah Kalianda ya. Tepatnya di belakang saya ini ada masjid ya yang terbengkalai. Ya, ini orang-orang menyebutnya masjid angker ya. Angkernya karena apa? Allahu a'lam. Mungkin salah satunya adalah karena tidak terpakai. Oke, kita nanti akan telusuri bagaimana suasana di dalam masjid ya, entah itu secara bangunan, secara tempat wudhu, tempat ibadah yang lainnya, atau tempat-tempat yang lain. Intinya adalah kita akan review masjid ini dari luar maupun dari dalam. Seperti teman-teman lihat ya, ini masjid ini terletak di pinggir jalan sebenarnya. Ya sayang ya, sebenarnya masjid sebagus ini nggak terpakai ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti pemiliknya mau membuka lagi ya untuk umum. Lihat teman-teman, ini dalam keadaan terkunci, tapi di situ tadi kebuka ya. Terus itu ke dalam keadaan bongkol. Kita percepat ya, saja karena ya. tidak mungkin ada sebab masjid ini sudah tidak terpakai, gitu ya. Katanya sih dipindah, tapi nggak tahu juga ya pindah. Oke, kita sekarang masuk ke dalam ya. Kita masuk lewat sana aja. Bisa nggak lewat sana? Bisa. Oke. Bismillah ya Allah mutahli abu warahmati. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bangunannya masih bagus ya. Lihat, coba lihat. Teman-teman bisa lihat. Nah, Masya Allah ini, aduh. Oh ya, bisa dibuka. Bangunan masih bagus. Aduh. Mungkin untuk videonya ya seperti itu ya, rekaan dari dari YouTuber ini ya gitu ya. Kita tidak mengambil semua aspek yang ada di dalamnya, maksudnya tidak secara menyeluruh kita bahas, karena sebagaimana kita telah ketahui masjid ya sebagaimana mestinya yang sering kita jumpai gitu ya, baik di daerah kita sendiri ataupun di daerah luar gitu ya, di daerah lainnya gitu kan, dengan macam karakter masjid itu sendiri gitu ya. Sebagaimana ada imam pasti ada makmum dan ada jemaah dan sebagainya gitu kan, ibarat pemimpin pasti ada rakyatnya gitu kan. Namun yang lebih menarik adalah adabnya ya. Jadi mencontohkan di video ini itu mencontohkan adab ketika masuk rumah kosong gitu kan, selalu membaca salam, selalu membaca bismillah, membaca nama-nama Allah gitu, supaya terjaga, terhindar gitu kan, atas nama baik kita gitu ya, jiwa dan raga kita tetap tidak dialihuni bahasanya ya. Asal usulnya masjid ini itu tidak terlepas dari masyarakatnya gitu ya. Ada yang dialihunikan gitu ya, karena banyak yang mengklaim gitu kan, bangunan yang sudah lama terbengkalai itu pasti jadi tempat syaitan atau jin gitu kan. Namun ini kan berbicara lagi-lagi berbicara asumsi masyarakat yang mempercayai dengan adanya hal seperti itu dalam tanda kutip ya. Kita coba ke sebuah penjelasan yang dilansir dari Kompasiana gitu ya. Ini menurut Ustadz, bukan menurut Ustadz ya, Afwan. Ini menurut hadis Nabi ya. Menurut hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah-rumah itu ada penghuninya, jin, setan dan sebangsanya. Jika kalian melihat penampakan mereka, maka usirlah sebanyak 3 kali
Jika ia pergi biarkan, tapi jika ia membandel maka bunuhlah karena dia jin kafir. Hadis riwayat Muslim. Berarti memang ada, itu kan hadisnya juga ada, itu kan sahih dan sebagainya gitu kan. Benar keberadaannya, tidak hanya omong kosong doang, dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi gitu kan. Namun dilansir lagi dari, nah ini baru dari Ustadz Hasan Bisri LC ya, mengungkapkan 13 indikasi. Kan kita bertanya-tanya gitu kan, bagaimana cara mengetahuinya gitu kan, di rumah kita ada jin atau tidak dan sebagainya gitu kan. Pasti ada pemicu itu tadi gitu. Nah, Ustadz Hasan Bisri ini pada saat melakukan pada saat memberikan sebuah materi lah, memberikan sebuah materi gitu ya kepada masyarakat yang ada di sana gitu ya, di Masjid Darut Taqwa Wisma Antara Jakarta gitu ya. Ada 13 indikasi ya, rumah berhantu. Pertama, terdengar suara-suara aneh. Kedua, ada penampakan sosok atau bayangan. Ketiga, tercium bau-bau tertentu gitu kan. Keempat, perabot rumah pindah tempat sendiri. Kelima, kehilangan uang barang secara misterius ya. Keenam, peralatan rumah yang on off sendiri. Ketujuh, suasana rumah terasa panas tiba-tiba gitu ya, suhunya kok beranjak berubah nih. Namun ada juga yang mengatakan suhunya itu bisa tiba-tiba terasa dingin gitu ya, dingin menenangkan, namun terasa was-was di situ ya. Yang membuat tidak betah lah ya si penghuni tersebut. Kedelapan, penghuni rumah sering sakit-sakitan gitu ya. Kesembilan, terjadi teror kontak fisik antara penghuni rumah. Kesepuluh, penghuni merasa berat, malas beribadah gitu ya. Ini hati-hati juga ya, takutnya menyangkut kita gitu kan. Ke-11, penghuni mengalami gangguan kesurupan atau gampang kesurupan misalkan. Ya, bisa jadi karena otak ngeblank, karena tubuh tidak sedang fit, dalam keadaan fit gitu, pikiran kemana-mana gitu kan, tidak sehat gitu pikirannya dan sebagainya. Ya, kalau kita masuk ruangan kosong tadi, rumah kosong tadi gitu, atau masjid kosong, terbengkalai dan sebagainya, kita tetap istighfar, tetap harus ada di pikiran dan jiwa kita itu nama-nama Allah, supaya terjaga, supaya tidak terkendalikan oleh makhluk-makhluk yang kasat mata ya. Ke-12, perubahan sikap hewan piaraan. Nah ini, kalau ada sesuatu yang sesuatu yang aneh gitu ya perilakunya gitu, tiba-tiba begini gitu, maksudnya tiba-tiba berubah drastis nih perubahan si hewan ini gitu ya, agak belepotan ngomongnya ya. Oke, no problem lah. Ke-13, keberadaan hewan secara janggal. Jadi keberadaan hewan ini tiba-tiba ada, tiba-tiba berubah. Karena kan perwujudannya seperti yang dijelaskan atau seperti yang dibicarakan, seperti yang dipaparkan oleh YouTuber barusan itu kan. Karena kan bisa berbentuk apa saja. Bisa berbentuk tumbuhan, bisa berbentuk hewan, bisa berbentuk apalagi gitu, bisa berbentuk manusia bahkan gitu, ada gitu kan. Nah di sini cara mengusirnya mungkin salah satunya tadi membaca asma Allah, bismillah gitu kan, istighfar gitu. Nah di sini tuh dikatakan, bagi seorang yang sudah mengetahui rumahnya terindikasi pada jin, setan, dan hantu, maka Hasan Bisri memberikan 7 cara. Ustadz Hasan Bisri ini memberikan 7 cara gitu ya. Pertama, membaca surat Al-Baqarah. Atau sebetulnya tidak terpatok pada surat Al-Baqarah saja. Semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibacakan, yang dihafal gitu ya.
yang dihafal saja. Hafalnya yang mana, bacakan saja. Karena sesungguhnya mereka tidak menyukai ayat-ayat Allah. Gitu kan. Dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah laksana kuburan. Sesungguhnya setan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim, gitu kan, atau dibacakan ayat-ayat Allah. Di sini sudah jelas ya. Di sini sudah tidak ada apa ya, maksudnya tidak ada kesalahpahaman gitu ya antara pendengar dengan yang disampaikan gitu. Karena memang sesuai gitu kan. Mungkin tadi berbicara orang-orang memang iya seperti itu kan, berkata-kata, bertanya-tanya. Saya mungkin hanya mengklarifikasi, hanya menegaskan saja gitu kan. Mungkin pembicaraan kali ini sekian. Mudah-mudahan bisa apa ya, mudah-mudahan kita semua bisa terjaga dari hal-hal yang membahayakan, dari hal-hal yang mengganggu kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.